semuanya sehat hari ini ya? Alhamdulillah, sepertinya semua sehat. Ada Mbak Ivori yang tampak di layar saya, ada Mbak Laila, ada Mas Kelvin. Dari tangkapan layar saya ini, insya Allah semuanya sehat. Alhamdulillah, kita kembali berkumpul di hari Senin yang penuh semangat. Senin semangat seperti halnya semangat teman-teman hari ini. Untuk hari ini akan ada dua agenda utama terkait eh, program Kampus Mengajar Angkatan 4. Yang pertama ada sosialisasi program. Teman-teman mungkin ada yang sudah mendapatkan informasi lebih awal dari kanal YouTube Kampus Mengajar, atau mungkin sudah mendapatkan informasi dari media sosial Instagram Kampus Mengajar. Namun tentu akan ada tambahan kebijakan dari Kampus STKP Al-Hikmah Surabaya. Lalu agenda kedua akan ada sharing session. Nanti di sini kita akan mengundang alumni kampus mengajar angkatan 2 yang tentunya tidak kalah luar biasa ya. Mereka akan membawa kisah terkait pengalamannya dari proses awal pendaftaran sampai ke proses pelaporan akhir, dan mungkin bisa disampaikan juga nanti bagaimana uh, apa ya bahasanya, bagaimana nilai-nilai yang didapatkan ya, atau keberkahan lain yang didapatkan pasca program kampus mengajar angkatan 2 selesai. Nah, agar tidak menyita waktu, maka mari kita mulai kegiatan hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mohon izin akan saya sampaikan sebentar. Mohon izin saya akan share screen ya terkait informasi tentang sosialisasi program kampus mengajar. Oke. Apakah sudah muncul di layar? Boleh disampaikan apakah sudah ada? Oke, masih proses. Baik. Oke. Sorry. Sebentar, masih belum tampil ya. Oh, layarnya tertutup. Mohon maaf sebentar ya. Sepertinya perlu saya restart PowerPoint-nya terlebih dahulu. Ya, sambil membuka PowerPoint-nya, jadi program Kampus Mengajar ini merupakan salah satu kegiatan atau program yang menjadi rangkaian dari program MBKM, Kampus Merdeka khususnya. Jadi, dan Kampus Mengajar ini sudah berjalan, kalau dihitung berapa kali program dilaksanakan tahun ini, tahun ke tahun maaf, periode ini merupakan periode kelima. Jadi dulu itu ada kampus mengajar perintis, ada kampus mengajar angkatan 1, ada kampus mengajar angkatan 2, ada kampus mengajar angkatan 3, dan saat ini dibuka pendaftaran untuk program kampus mengajar angkatan 4. Nah, apa yang menjadi pembeda dari program kampus mengajar angkatan 4 ini? Sebenarnya tidak banyak perbedaan, tetapi yang paling tampak itu adalah syarat keikutsertaan. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa pembeda dari program kampus mengajar angkatan sebelumnya dengan angkatan yang baru ini. Nah, yang pertama, sebelum kita ke syarat pembeda tadi itu, maka perlu saya berikan sedikit gambaran tentang apa sih kampus mengajar itu. Jadi secara sederhananya, kampus mengajar itu adalah sebuah program yang dirancang oleh Kemendikbudristek, di mana kita itu akan bermitra dengan guru SD maupun SMP, ya, ada guru SD atau SMP dalam penguatan literasi dan numerasi serta pengembangan adaptasi teknologi. Nah, program ini sejalan dengan kebijakan yang lain seperti saat ini, apa ya,
pemerintah sedang digalakkan tentang AKM. Nah, AKM tahun 2021 itu kan sudah ada hasilnya, sudah memberikan gambaran peta kondisi sekolah di Indonesia. Nah, hasil dari gambaran itu memetakan kebutuhan khususnya yang terkait dengan penempatan teman-teman mahasiswa di program kampus mengajar 4 ini. Apa yang akan didapatkan di program kampus mengajar ini? Banyak teman-teman, bukan hanya sekedar pengalaman saja, tapi juga di sana ada pengembangan kompetensi serta keterampilan hard skill dan soft skill. Loh, kan di kampus juga ada Ustadzah. Iya, betul di kampus ada, tapi ada nilai plus atau bonus yang akan teman-teman dapatkan ketika mengikuti program kampus mengajar 4. Di samping program ini merupakan program pemerintah, dan tentu nanti teman-teman juga akan mendapatkan kemudahan terkait administrasinya, yaitu apa? Ada pengakuan rekognisi 20 SKS. Nah, sekarang saat ini sudah dibuka pendaftaran per 25 Mei, hari Rabu lalu itu sudah dibuka pendaftaran hingga tanggal 5 Juni. 5 Juni itu berarti hari Ahad. Ya, Ahad 5 Juni ditutup. Sehingga teman-teman punya waktu 1 pekan, tinggal tanggal 30 sampai tanggal 3 Juni untuk mempersiapkan dokumen yang terkait kampus. Jadi waktunya ada 5 hari untuk mengajukan dokumen yang terkait kampus, karena Sabtu tentunya di kampus tidak ada aktivitas seperti hari biasanya. Nah, apa yang dimaksud dengan bantuan biaya hidup dan biaya kuliah ini? Nah, ini salah satu keuntungan bergabung dengan program kampus mengajar, karena teman-teman nanti akan mendapatkan bantuan biaya hidup. Ya, yang saya dapatkan informasi, bantuan biaya hidupnya adalah 1 bulannya dapat 1.200.000. Nah, karena ada 5 bulan penempatan, maka nanti akan mendapatkan 5 kali 1.200.000. Dan ada bantuan biaya kuliah. Bantuan ini diberikan kepada kampus. Jadi teman-teman misalkan nih yang kelas reguler itu membayar UKT sebesar 3 juta, UKT 3.600.000. Nah, nanti akan ada subsidi biaya kuliah. Berapa subsidinya? Subsidinya itu sebesar 2.400.000, sehingga teman-teman yang reguler dengan bergabung pada kegiatan kampus mengajar ini bisa mendapatkan bantuan biaya UKT sebesar 2.400.000, nanti sisanya tinggal menambahkan kekurangannya. Nah, untuk pembayarannya, bantuan biaya hidup ini langsung dikirim ke rekening mahasiswa yang lolos program kampus mengajar, sedangkan biaya kuliah akan dikirimkan ke rekening perguruan tinggi. Nanti untuk proses administrasinya akan ada namanya koordinator perguruan tinggi yang tugasnya menjembatani mahasiswa yang mengikuti program ini dengan dari menjembatani antara kampus dengan pengelola program kampus mengajar. Jadi jangan khawatir, nanti siapa yang akan membantu untuk menyampaikan ini, ya akan ada koordinator perguruan tinggi. Nah, tadi yang saya sampaikan, keuntungan yang lain ada pengakuan atau rekognisi sebesar 20 SKS. Apa artinya rekognisi 20 SKS? Karena teman-teman di sini ini akan ditempatkan selama 5 bulan, maka selama 5 bulan itu teman-teman tidak berada di kampus, sehingga di 20 SKS ini bisa jadi teman-teman akan menggunakan untuk mata kuliah yang saat ini diprogram di semester 5 atau semester 7. Atau bisa jadi nanti tergantung kebijakan atau kesepakatan dengan prodi, 20 SKS ini akan direkognisi dalam mata kuliah apa saja. Nanti silahkan akan dilanjutkan diskusinya dengan prodi masing-masing. Tetapi yang pasti tugas koordinator PT memastikan bahwa 20 SKS ini benar-benar didapatkan oleh mahasiswa. Jadi jangan khawatir, hak 20 SKS-nya akan diterima mahasiswa. Nah, selanjutnya tadi yang saya sampaikan terkait kebijakan baru,
Kalau yang lalu, saya masih ingat betul Mas Diki ingin mendaftar ya, tetapi karena ada syarat bahwa prodi asalnya minimal terakreditasi B, maka secara administrasi belum bisa. Namun saat ini ada beberapa kebijakan baru. Salah satunya adalah penghapusan syarat perguruan tinggi yang terakreditasi. Jadi semua PTS, PTN di bawah Kemendikbudristek dapat berpartisipasi. Loh Ustazah, kalau STKIP Aligma itu boleh nggak? Ya boleh. STKIP Aligma itu di bawah naungan Kemendikbudristek. Jadi insya Allah semua dapat berpartisipasi. Lalu yang kedua, kalau yang angkatan 2 dulu itu mahasiswa ditempatkan di sekitar tempat tinggalnya. Angkatan 3 mahasiswa itu ditempatkan, ada yang di tempat sekitar, ada juga yang di luar domisili. Sehingga banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa di angkatan ketiga. Namun di angkatan keempat ini kebijakannya kembali ke menempatkan mahasiswa di sekitar domisilinya. Jadi kalau teman-teman saat ini mungkin kayak Mas Bobi itu asal dari Surabaya, maka akan ditempatkan di sekitar Surabaya. Sekitar Surabaya itu bisa di Surabayanya atau mungkin di sekolah-sekolah yang di sekitar Surabaya, bisa mungkin Gresik dan sebagainya. Nah, lalu yang ini yang tadi saya sampaikan ke Mas Diki di awal sebelum kita mulai tadi itu tentang penghapusan syarat akreditasi prodi. Jadi kalau kita lihat di STKIP Aligma ada 5 prodi dan semuanya bisa berpartisipasi. Jadi teman-teman nanti silahkan menghubungi prodi segera karena semua mahasiswa khususnya angkatan 2020 minimal ya, minimal angkatan 2020 dapat mengikuti program kampus mengajar 4. Jadi semua mahasiswa prodi di STKIP Halikmah minimal angkatan 20 dapat mengikuti program kampus mengajar angkatan ke-4 ini. Lalu yang selanjutnya terkait jadwal. Di angkatan ketiga jadwal sudah diberikan, tetapi biasanya jadwal itu akan ada modifikasi tergantung kondisi di lapangan. Namun di kebijakan baru ini jadwal kegiatan mahasiswa selama masa penugasannya sudah ditetapkan sejak awal. Bukan hanya mahasiswa, bahkan untuk dosen pembimbing lapangan dan koordinator PT itu jadwalnya sudah jelas sejak awal sehingga tidak ada penyesuaian-penyesuaian. Meskipun ada, tapi tidak terlalu besar penyesuaiannya. Lalu yang selanjutnya terkait koordinator PT akan mendapatkan pembekalan dan yang terakhir ini adalah hal yang baru, ada intervensi ke sekolah inklusi. Jadi kalau di angkatan-angkatan sebelumnya belum pernah ada sekolah inklusi yang dilibatkan, nanti untuk tahun ini akan ada kemungkinan mahasiswa itu ditempatkan di sekolah inklusi baik SD maupun SMP. Ini tentang kebijakan baru. Nah, kalau kita melihat kebutuhan saat ini untuk angkatan keempat ini dibuka kesempatan bagi 3.000 dosen pembimbing lapangan dan ada sekitar 15.000 mahasiswa yang dapat mendaftar program kampus mengajar 4. Tapi Ustazah, misalkan ini Mas Taufik tanya, kalau saya mau daftar lagi boleh tidak gitu kan ya. Nah, karena Mas Taufik sudah pernah sudah pernah lolos program kampus mengajar 2, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti program kampus mengajar angkatan 4. Jadi di sini setiap mahasiswa maksimal mengikuti 1 kali program kampus mengajar. Jadi Mas Taufik, Mas Rizal, Mas Rehan, Mas Fuad, Mas Rafli sudah tidak bisa mengikuti program kampus mengajar 4. Nah, secara detail syarat untuk mahasiswa ada 5. Yang pertama itu mahasiswa itu adalah mahasiswa aktif minimal semester 4. Jadi kalau saya boleh katakan mahasiswa yang boleh mendaftar program kampus mengajar 4 ini adalah minimal mahasiswa angkatan 2020 ya. Jadi angkatan 2020 semuanya boleh mendaftar
Lalu IPK-nya minimal 3,00. Jadi inilah kenapa saya sampaikan di awal tadi, segera ajukan transkrip ke prodi masing-masing karena nanti akan dijadikan salah satu syaratnya untuk menunjukkan bahwa teman-teman IPK-nya 3,00. Ya. Lalu tadi yang tidak kalah pentingnya adalah tentang verifikasi NISN. Nah, seperti yang dikatakan Mas Bobi tadi, ternyata Mas Bobi NISN-nya sudah terverifikasi. NISN itu apa tahu Ustazah? NISN itu adalah nomor induk sekolah nasional. Jadi sekolah setiap mahasiswa itu kan dulu punya sekolah asal. Jadi dan pasti akan punya siswa nasional, nomor induk siswa nasional. Jadi pasti punya namanya SISN. Nah, sehingga nanti silahkan diverifikasi. Bagaimana cara verifikasinya nanti kita akan bisa tanyakan langsung ke Mas Bobi tadi yang sudah berpengalaman untuk verifikasi. Nanti kita akan minta Mas Bobi ya menyampaikan sedikit bagaimana maksudnya memverifikasi NISN itu. Lalu yang selanjutnya syaratnya prodi terakreditasi. Apapun hasil akreditasinya, mahasiswanya berhak mendaftar program kampus mengajar 4. Lalu yang terakhir seperti yang tadi saya sampaikan, yang pernah mendaftar program kampus mengajar sebelumnya sudah pernah lolos program kampus pengajar sebelumnya tidak boleh mendaftar di angkatan keempat. Lalu untuk dosen pembimbing lapangan di sini seperti halnya mahasiswa, tidak ada syarat prodi minimal B, tidak ada. Jadi semua dosen dari semua prodi berhak mendaftar sebagai dosen pembimbing lapangan dengan syarat beliau adalah dosen aktif di prodi yang terakreditasi. Nah, misalkan tahun ini itu Ustazah Anissa dan Ustadz Tia sudah terdaftar sebagai dosen pembimbing lapangan. Apakah angkatan 4 nanti masih bisa mendaftar? Boleh, masih bisa mendaftar karena nanti akan ada seleksi lagi. Jadi kalau mahasiswa tidak boleh mendaftar lagi, tapi kalau dosen masih boleh mendaftar lagi. Nah, apakah hanya ini saja syaratnya? Oh tidak, nanti akan ada syarat dokumen. Apa saja yang akan diminta oleh aplikasi atau di akun Merdeka Belajar? Yang untuk mahasiswa ada 4 dokumen wajib, ada 2 dokumen pendukung. Dokumen wajib ini salah satunya dikeluarkan oleh perguruan tinggi sehingga nanti akan saya sampaikan kebijakan dari kampus terkait bagaimana kampus akan menerbitkan surat rekomendasi perguruan tinggi. Untuk yang dokumen wajib kedua, 3, 4 ini ada fakta integritas, izin orang tua, dan keterangan sehat ini dipenuhi oleh mahasiswa. Teman-teman jangan khawatir, untuk dokumen wajib ini dapat diunduh di tautan ini ya, nanti akan saya bagikan di kolom chat terkait link untuk unduh dokumen pendaftaran. Teman-teman yang sudah pernah mendaftar dulu seperti saya lupa sih, banyak kok ya, seperti Mas Wahyu angkatan matematika 2020, seperti Mas Hadiman juga yang saya ingat matematika ya, mohon maaf, ada Mas Hadiman, Mas Wahyu, ada waktu itu Mas Adia Bujana, saya masih ingat juga daftar. Dokumen yang lama itu silakan diperbarui. Nanti insya Allah tidak terlalu banyak berbeda. Syaratnya hanya satu, ketika teman-teman mengunduh dokumen, gunakan template yang tersedia. Jangan mengubah format. Misalkan, ini kayaknya kalimatnya kok kurang srek ya, saya tambahi yang gitu. Itu namanya mengubah format. Jadi gunakan template yang tersedia untuk membuat dokumen wajib ya. Di sini sudah lengkap template-nya. Kalau teman-teman klik tautan ini akan muncul. Apa yang muncul? Yang muncul adalah tampilan seperti di layar ini. Nanti silakan teman-teman klik mana yang mau diunduh, dokumen mahasiswa, untuk mahasiswa, dokumen dosen pembimbing lapangan, dari diklik tautannya, dan juga untuk koordinator perguruan tinggi. Jadi teman-teman klik saja dokumen mahasiswa, nanti akan muncul beberapa template dokumen wajib. Nah, selanjutnya akan saya sampaikan terkait kebijakan kampus.
Apa itu Ustadzah? Nah, seperti tadi itu, karena ada satu dokumen yang harus diterbitkan kampus, maka berdasarkan hasil rapat diputuskan untuk kampus mengajar angkatan 4 ini, bagi mahasiswa yang ingin mendaftar, pertama kali silahkan langsung menghubungi Kaprodi. Ya, langsung menghubungi Kaprodi. Kalau dulu teman-teman menghubungi ke LPPG untuk mulai tahun ini, siapapun yang mau mendaftar kampus mengajar 4, langkah pertama adalah menghubungi Kaprodi. Silahkan nanti ditanyakan ke Ustadz, misalkan saya mahasiswa berbeasiswa yayasan. Saya akan mendaftar program kampus mengajar angkatan 4. Apakah diizinkan? Nanti insya Allah diizinkan. Oh, tak izinkan, Mas. Akan saya izinkan nanti. Tetapi dengan syarat ada satu dokumen wajib yang harus ditunjukkan, yang mana dokumen itu berisi surat pernyataan mahasiswa untuk apa ya, berkomitmen kuat menyelesaikan studinya tepat 4 tahun. Lebih awal lebih bagus. Jadi akan ada surat pernyataan. Nanti silahkan diminta ke prodi seperti apa template-nya, yang isinya menunjukkan komitmen teman-teman yang mau mendaftar kampus mengajar 4, khususnya yang berbeasiswa ya, mau beasiswa yayasan atau mungkin beasiswa KIP, bahwa akan bersungguh-sungguh menyelesaikan tugas sebagai mahasiswa tepat waktu. Jadi nanti ketika menghubungi Kaprodi jangan kaget, akan ada template surat pernyataan yang harus diisi. Nah, apakah seleksinya hanya itu saja? Untuk seleksi internal di prodi dikembalikan ke prodi masing-masing. Bisa jadi prodi pendidikan matematika punya syarat khusus yang tidak sama dengan prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan fisika, pendidikan bahasa Indonesia maupun PGSD. Nanti akan ada seleksi sendiri dan saya rasa semua prodi akan menyetujui mahasiswa mendaftar dengan syarat tertentu, khususnya yang mahasiswa berbeasiswa. Nah, untuk yang reguler, angkatan 2020 kan juga ada yang reguler. Tetap silakan nanti mengajukan ke Kaprodi untuk selanjutnya dari prodi itu akan memberikan izin. Kalau prodinya mengizinkan, maka teman-teman bisa langsung mengajukan surat rekomendasi PT ke bagian TU. Nanti ketika di bagian TU, teman-teman akan diminta mengisi satu form, biasanya formnya warna kuning gitu ya. Form kuning itu akan berisi kebutuhan apa terkait surat ini yang dibutuhkan. Namun sebelum suratnya diterbitkan, teman-teman harus menghubungi Wakil Ketua 1, di sini ada Ustadz Zain. Jadi sebelum penerbitan surat, teman-teman harus minta izin ke Wakil Ketua 1. Jadi dari Prodi mengizinkan mengajukan surat ke bagian TU, ke Ustadzah Okta itu, namun sebelum disetujui ke Ustadzah Okta, teman-teman harus minta izin ke Ustadz Zain. Kalau Ustadz Zain setuju, maka dapat langsung diterbitkan surat. Jika beliau tidak setuju, maka ya harus legowo ya. Tapi insya Allah Ustadz Zain akan menyetujui jika teman-teman sudah melalui persetujuan prodi. Jadi ini alurnya ya, mahasiswa melapor ke prodi, khususnya Kaprodi. Kaprodi akan melakukan seleksi dengan beberapa syarat. Jika Kaprodi setuju, maka langsung ke Ustadzah Okta untuk pengajuan surat. Jika tidak, ya silahkan diselesaikan apa yang menjadi kendala untuk mendaftar. Tetapi jika teman-teman berhasil, langsung ke Ustadzah Okta atau sampaikan bahwa teman-teman mau mengajukan rekomendasi perguruan tinggi yang disetujui oleh Wakil Ketua 1. Jadi ini kebijakan kampus. Jadi yang ingin mendaftar langsung menghubungi prodi. Oke, saya rasa cukup jelas. Nah, untuk lini masa kampus mengajar 4 ini, saat ini kita sedang di proses pendaftaran. Karena ini ditutup sampai tanggal 5 Juni, maka pelayanan administrasi perguruan tinggi, saya ulang lagi ya, pelayanan administrasi perguruan tinggi hanya dapat dilayani pada hari Senin sampai Jumat, karena untuk Sabtu dan Minggu tidak ada kegiatan administrasi di perguruan tinggi. Sehingga teman-teman yang berminat untuk mendaftar segera hubungi prodi agar dapat dibantu dalam 5 hari kerja ini.
Nanti akan ada seleksi, seperti apa seleksinya, nanti kita akan dengarkan langsung sharing dari teman-teman alumni kampus mengajar sebelumnya dan seterusnya. Lalu selanjutnya, ini seleksinya. Ini singkat saja seperti halnya tadi ya. Jadi seleksi ini menggunakan sistem gugur. Jadi teman-teman yang sudah berhasil mendaftar di akun MBKM, kalau belum punya akun MBKM, daftar dulu. Jadi daftar akun MBKM, nanti akan ada seleksi berkas ya atau seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini apa yang akan diadministrasikan? Yang pertama, bagaimana prodinya? Apakah sudah terakreditasi? Kalau sudah, maka akan dilihat apakah dia sudah memenuhi kriteria semester 4 dan IPK-nya 3. Jika sudah, maka dia dikatakan lolos administrasi. Selanjutnya ada seleksi verifikasi berkas dokumen. Verifikasi ini akan menggunakan dokumen wajib. Makanya tadi ada dokumen wajib yang harus dilampirkan ketika mendaftar, itu gunanya untuk memverifikasi apakah seleksi awal tadi itu benar, valid. Misalkan semester 4 didukung dari rekomendasi PT, IPK-nya 3 dilihat dari transkrip nilai dan sebagainya. Dan jika lolos, maka akan ada seleksi lagi. Jadi kalau sudah tidak memenuhi dokumen wajibnya, maka sudah selesai, tidak lolos program. Tapi kalau dia memenuhi dokumen wajibnya, maka dia dapat ikut 3 tes. Ada tes literasi, VCAT, sama tes kebinekaan. Seperti apa tesnya? Nanti akan ada Mas Rizal yang akan menyampaikan gambaran sedikit terkait tes seperti apa yang sudah pernah dialami beliau. Nah, kalau lulus tes ini, maka nanti akan ikut serangkaian kegiatan dari penempatan, penugasan, sampai ke penarikan kembali. Jadi ini seleksi di kegiatan kampus mengajar 4 untuk mahasiswa. Tidak jauh berbeda dengan mahasiswa untuk ustadz-ustadzah yang ingin mendaftar sebagai dosen pembimbing lapangan. Mekanismenya sama, ada seleksi administrasi, tapi yang dicek di sini hanya terkait prodi dan statusnya di prodi tersebut. Selebihnya untuk tes yang harus dilalui hanya ada VCAT saja. Jadi teman-teman ustadz tidak perlu ada tes literasi maupun tes kebinekaan seperti halnya di mahasiswa. Itu mekanisme seleksi. Lalu terakhir ini yang sangat penting sekali karena evaluasi dari kampus mengajar 3, saya tahu sendiri bagaimana kondisi di lapangan, bagaimana para koordinator perguruan tinggi, para dosen pembimbing lapangan itu cukup tertantang di kampus mengajar 3. Karenanya di kampus mengajar 4 ini ada sanksi yang tegas. Jadi yang pertama, jika ya nanti akan ada sesi sharing ya. Sanksi ini diberikan kepada mahasiswa, dosen pembimbing lapangan maupun koordinator perguruan tinggi, atau mungkin lebih tepatnya ke perguruan tingginya pun juga akan berdampak terhadap sanksi ini. Jika ada pelanggaran, maka ada 5 jenis sanksi. Yang pertama berupa teguran, yang kedua berupa penundaan pembayaran. Ini sudah dijalankan juga untuk yang kampus mengajar angkatan 3 ini. Jadi akan ada penundaan pembayaran biaya hidup, honor atau dana lainnya. Jadi kasusnya seperti di kampus mengajar angkatan 3. Ada mahasiswa yang belum mengumpulkan laporan. Akhirnya ada penangguhan biaya hidup. Tapi nanti kalau sudah lengkap laporannya, ya akan dibayarkan biaya hidupnya. Demikian halnya juga bagi DPL dan koordinator perguruan tinggi. Lalu yang ketiga adalah pemberhentian sebagai peserta program DPL dan maupun sebagai koordinator PT. Sejauh ini saya belum menemukan kasus pemberhentian sebagai peserta program DPL maupun koordinator PT. Semoga tidak ada. Lalu yang keempat, nah ini yang saya katakan tadi dampaknya itu bisa ke perguruan tinggi. Jadi pemblokiran untuk mengikuti program kampus mengajar di periode berikutnya. Karena di angkatan ketiga ini ada perubahan mekanisme penempatan yang awalnya dulu di kampus mengajar 2 itu ditempatkan di sekitar domisi 5 mahasiswa, tapi di angkatan 3 itu ada
penempatan di luar domisili, maka beberapa mahasiswa, beberapa DPL itu ada yang mengundurkan diri. Nah, ketika mengundurkan diri itu tentu ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ya tentu program tidak bisa berjalan lancar dan banyak dampak bagi pengelola program maupun bagi sekolah sasaran, sehingga sanksinya jika yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas, maka akan ada pemblokiran. Pemblokiran ini bisa untuk mahasiswanya atau mungkin bisa untuk perguruan tingginya. Jadi teman-teman yang mau mendaftar silahkan diisi betul. Di sana ada dokumen fakta integritas, ada surat izin orang tua. Jadi sebelum mendaftar benar-benar mengajar yang mengharuskan teman-teman itu totalitas mengabdi di sana di sekolah yang ditunjuk. Jadi orang tua kampus harus memberikan izinnya dan teman-teman harus benar-benar komitmennya harus kuat untuk mengikuti program kampus mengajar 4. Pun juga sama ketika kampus STKP Al-Hikmah memberikan izinnya mahasiswa itu untuk mengikuti program dengan syarat mahasiswa bisa lulus tepat waktu, lalu dan beberapa dampaknya itu harus benar-benar diperhatikan ya, jangan gerusa-gerusu kalau orang Jawa bilang. Jadi baca betul, lalu kuatkan niatnya untuk benar-benar bisa totalitas di program kampus mengajar 4 ini. Dan yang terakhir adalah pengembalian dana. Yang nomor 5 ini yang hingga hari ini masih menjadi, karena pengembalian dana itu tidak mudah. Mekanismenya sangat panjang dan rumit, sehingga tidak berharap nanti akan ada pengembalian dana ya, karena teman-teman semua yang mau mendaftar di kampus mengajar angkatan 4 ini benar-benar serius ingin mendaftar. Jadi ini sekilas tentang sosialisasi program kampus mengajar angkatan 4. Selanjutnya teman-teman silahkan dituliskan jika ada pertanyaan. Karena selanjutnya akan saya sambung ya dengan sharing session dari Mas Rizal. Nanti silakan dituliskan di kolom chat jika ada pertanyaan. Nanti akan saya respon di kolom chat atau mungkin kita akan respon di akhir setelah Mas Rizal menyampaikan pengalamannya selama bergabung di kampus mengajar angkatan 2. Mas Rizal, apakah bisa? Oke, terima kasih. Mas Rizal sudah menyalakan. Assalamualaikum Mas Rizal. Waalaikumsalam Ustazah. Oke. Apakah sudah siap Mas Rizal? Jadi saya izin share screen ya Ustazah. Oke, baik. Jadi selanjutnya layar akan saya serahkan kepada Mas Rizal yang akan menyampaikan pengalamannya ketika terlibat di program kampus mengajar angkatan 2. Silakan Mas Rizal. Yes, apakah sudah tampak Ustazah? Sudah tampak di layar Mas. Bisa berpindah ya Ustazah layarnya? Bisa Mas Rizal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibi sayyidil Mustafa wa ala alihi minasidiki wal wafa. Yang terhormat Ustaz Dr. Muhammad Zahri MPD, yang saya hormati Ustaz Zainal Abidin, saya hormati Ustaz Heri Nyarto, yang saya hormati Ustadz-Ustazah semuanya, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Rizalul Fikri, saya dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2019. Di sini saya diminta untuk memberikan sedikit apa sih kampus mengajar itu, bagaimana di penempatan di lapangannya, dan lain-lain. Nah, kebetulan saya merupakan salah satu dari beberapa mahasiswa di STKIP Al-Hikmah
yang lulus kampus mengajar angkatan 2. Seperti ada teman rekan saya, Mas Fuad dari Prodi Bahasa Inggris, kemudian Mas Taufik dari Pendidikan Matematika, Mas Rafli, kemudian Mas Fendi dari Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, program kampus mengajar itu merupakan program yang paling relevan bagi fakultas keguruan, khususnya bagi kita seorang calon guru. Jadi di program kampus mengajar ini kita itu benar-benar akan mendapatkan ilmu serta pengalaman yang belum tentu kita dapatkan di bangku perkuliahan. Nah, sedikit teman-teman tadi sudah disinggung, Ustaz Agustin sudah dijelaskan dengan sangat jelas sekali apa itu kampus mengajar, persyaratannya bagaimana, berkas-berkasnya apa saja. Nah, di sini saya cuman sekilas saja ya. Jadi kampus mengajar itu program dari MPKM ya, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk selama 1 semester untuk membantu para guru dan sekolah jenjang SD dan SMP dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, kenapa harus ikut kampus mengajar, teman-teman? Seperti yang disinggung Ustazah Agustin tadi, yang pertama yaitu kita akan terlibat langsung dalam pelaksanaan pembelajaran literasi, numerasi, serta adaptasi teknologi di jenjang SD maupun SMP sesuai penempatan kita nanti jika lolos. Nah, teman-teman, di sini kita sebagai calon guru benar-benar akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa sekali dari program ini. Salah satunya yaitu dalam mengelola pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, teman-teman, kita akan dapat mengupgrade diri kita, yaitu mengasah kepemimpinan kita, kreativitas kita, pemecahan masalah kita, dan inovasi di lapangan, teman-teman. Nah, kita bayangkan, teman-teman, kita tidak kenal satu sama lain mahasiswa dari kampus lain. Nah, kemudian kita disatukan dalam satu program kampus mengajar, di mana background-nya itu berbeda-beda. Ada yang kampus A, ada yang kampus B, ada yang kampus C. Dengan agama juga pasti berbeda-beda. Disitulah kita bisa belajar bagaimana memimpin, bagaimana berkelompok, bagaimana memahami perasaan satu dengan yang lain. Pokoknya kita susah senang bareng-bareng. Itu teman-teman. Selanjutnya yaitu benar sekali apa yang dikatakan oleh Ustazah Agustin bahwa ketika kita mengikuti program kampus mengajar itu akan mendapatkan bantuan biaya hidup dan UKT. Ini benar teman-teman. Jadi dulu saya waktu ikut kampus mengajar 2 itu mendapatkan bantuan biaya hidup sebesar 500. Kenapa kok 500 di sini, teman-teman? Kok sedikit? Bukan karena itu ya, teman-teman. Karena saya merupakan salah satu penerima beasiswa bidik misi. Jadi, meskipun saya sudah menerima beasiswa bidik misi, atau kalau sekarang itu KIPK, jadi akan tetap mendapatkan bantuan biaya hidup sebesar 500.000. Tapi kalau non beasiswa itu akan mendapatkan bantuan sebesar 1.200.000 dan mendapat potongan UKT gitu. Nah, kemudian teman-teman, sekarang itu pendaftaran kampus mengajar angkatan 4 itu telah dibuka. Nah, saat inilah teman-teman bagi untuk bisa mendaftar program ini. Terus persyaratannya apa saja? Sangat jelas tadi ya yang disampaikan oleh Ustazah Agustin. Persyaratannya yang pertama yaitu mahasiswa aktif dari program studi S1. Nah, kemudian minimum berada di semester 4 pada tahun akademik 2002-2023. Kemudian belum pernah diterima di kampus mengajar, baik itu perintis, angkatan 1, angkatan 2, dan angkatan 3. Nah, teman-teman, jika diizinkan gitu ya, misal angkatan 2 itu daftar kembali, pasti saya akan mencoba daftar kembali, teman-teman. Nah,
sayangnya tidak diperbolehkan. Nah, kemudian IPK 3, nah sangat jelas sekali ya. Kemudian ada dokumen, teman-teman. Dokumen juga harus kita persiapkan dengan sangat baik biar tidak tergesa ketika sudah mepet pengumpulan gitu ya. Yang pertama surat rekomendasi, surat izin orang tua, surat keterangan sehat, surat fakta integritas, surat keterangan pengalaman mengajar, sertifikat prestasi. Di sini teman-teman, di kampus STKIP Al-Hikmah Surabaya itu ada sebuah yang di LPPG itu namanya IE. Nah, IE itu kan kita itu menyasar ke sekolah untuk mendapatkan pengalaman mengajar, teman-teman. Di sini cerita saya ya, sebelum saya mendaftar kampus mengajar angkatan 2, saya itu IE melaksanakan IE di MAN 2 Gresik. Jadi saya ketika ada pendaftaran kampus mengajar angkatan 2, saya meminta surat dari MAN untuk dibuatkan surat pengalaman mengajar. Nah, ini sebagai pendukung saya, nilai jual saya, biar saya bisa diterima, gitu teman-teman. Jadi kalian bersyukur kalau di STKIP Al-Hikmah itu ada IE, jadi ini bisa dimanfaatkan, gitu teman-teman, buat menambah pengalaman mengajar kalian. Nah, di sini teman-teman, alurnya yaitu ada pendaftaran. Di sini akan saya sharingkan sedikit pengalaman saya. Mungkin akan ada beberapa perbedaan ya teman-teman antara pengalaman saya di angkatan kedua dengan kampus mengajar angkatan 3, kampus mengajar angkatan 4. Nah, pertama di pendaftaran teman-teman. Nah, pendaftaran tadi ya sesuai yang sudah saya sebutkan di atas. Kemudian yang kedua itu ada seleksi. Nah, seleksi ini teman-teman di KM2 dulu itu hanya verifikasi berkas administratif gitu ya. Kemudian tes kebinekaan. Jadi waktu KM2 itu cuman ada tes kebinekaan, teman-teman. Nah, kemudian di KM4 ini ditambahin ada tes literasi numerasi, kemudian tes value clarification test. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit survei kebinekaan itu apa gitu. Jadi sesuai pengalaman saya kemarin, survei kebinekaan itu merupakan soalnya mudah sekali teman-teman. Jadi soalnya cukup mudah. Jadi di sini tidak ada jawaban benar atau salah. Tidak ada pengurangan minus, tidak ada kalau nggak jawab itu salah. Jadi tidak ada teman-teman. Jadi kita mengisi dengan sesuai dengan diri kita. Kita isi dengan sejujur-jujurnya. Karena soalnya itu sederhana, cuman melihat bagaimana sikap kita ketika terdapat perbedaan atau toleransi dalam beragama, kemudian dalam melakukan memecahkan masalah-masalah gitu ya teman-teman. Kemudian ada pengumuman hasil seleksi, kemudian ada pembekalan mahasiswa. Nah, menarik ini teman-teman. Jadi ketika kita lolos dari program kampus mengajar, karena ini notabene bukan hanya dari program pendidikan saja ya, ada yang dari teknik, ada yang dari kedokteran mungkin, ada yang dari kedokteran. Jadi semuanya kan bisa daftar. Nah, di sini menarik teman-teman, karena dari berbagai macam jurusan itu akan melakukan sebuah pembelajaran, akan melakukan pembelajaran di kelas. Jadi pihak panitia kampus mengajar itu akan melakukan pembekalan mahasiswa kurang lebih selama 2 minggu teman-teman. Jadi di waktu 2 minggu ini, kalian itu benar-benar digembleng, baik itu materi-materi pedagogi dan sejenisnya, entah itu literasi, numerasi, gitu ya teman-teman. Jadi harapannya materi-materi ini tadi bisa berguna dan bisa bermanfaat dan diterapkan di perguruan bisa diterapkan di tempat kalian semua nanti ditugaskan. Nah, ketika kalian melakukan pembekalan, panitia itu akan menyiapkan sebuah LMS teman-teman.
Jadi ada LMS namanya Spada Dikti. Nah, di Spada ini kalian itu bisa mengakses materi-materi yang sudah kalian dapatkan. Jadi ini kayak LMS ya. Nah, kemudian kalian itu juga bisa mengumpulkan tugas itu di sini. Jadi pengumpulan tugas-tugas setiap pembekalan dari jam 7 sampai jam 4 sore itu adalah jadi setiap ada materi itu ada penugasannya, setiap materi ada penugasannya. Jadi seperti itu. Seperti ini ada materi waktu KM2 kemarin. Nah, ini ada 8 modul. Nah, ini ada modul 1, contohnya apa ini? Modul 1 ada pedagogi sekolah SD. Nah, kemudian dan seterusnya. Masih banyak lagi, teman-teman. Jadi ketika pembekalan kalian akan mendapatkan LMS untuk akses LMS-nya gitu. Nah, setelah itu teman-teman, nah setelah kalian selesai melakukan pembekalan, kalian itu akan dilepaskan melakukan pelepasan mahasiswa. Jadi mahasiswa kampus mengajar itu akan dilepaskan. Ketika pelepasan tadi itu akan dihadiri oleh Kementerian Pendidikan ya, Nadiem Makarim. Jadi Nadiem Makarim ikut serta dalam melepaskan kalian dan memberikan semangat kepada kalian agar kalian benar-benar bisa memberikan perubahan kepada pendidikan di Indonesia. Nah, kemudian ada namanya penugasan, teman-teman. Setelah kalian dilepaskan, kalian terjun ke tempat kalian ditugaskan. Nah, sebelum itu biasanya kalau saya kemarin itu ke dinas dulu buat berpamitan, istilahnya izin bahwa kami akan melakukan tugas di wilayah SD yang jenengan pimpin gitu ya, teman-teman. Jadi kita pamitan dulu, kemudian baru kita ke SD. Di SD kita sampaikan kepada kepala sekolah, jadi kita bisa menyampaikan apa itu kampus mengajar, mengenalkan sedikit lah teman-teman. Nah, setelah itu kalian itu ngapain? Pastikan gitu. Setelah itu ngapain ya? Nah, di minggu pertama itu dulu saya itu melakukan observasi. Jadi saya melakukan observasi, mengamati lingkungan sekolah yang ada di sini, di tempat saya ditugaskan. Entah itu yang pertama dari proses pembelajaran di kelas, karena saat itu daring, jadi saya mengamati secara daring. Kemudian manajerial sekolah, entah itu buku induk, kemudian struktur organisasi sekolah, dan lain-lain. Kemudian sarana prasarana juga kami observasi. Nah, ini nantinya akan dilaporkan menjadi laporan awal gitu. Dan ini dari observasi ini akan merujuk kepada bagaimana teman-teman atau kami membuat program kerja. Jadi program kerja ini dibuat berdasarkan hasil observasi ini, sesuai dengan materi-materi yang sudah disampaikan waktu pembekalan kemarin. Jadi materi-materi kemarin kita implementasikan di sini. Kemudian di penugasan teman-teman itu ada namanya laporan. Ada laporan. Jadi ada namanya MBKM. Jadi ini adalah tampilan MBKM. Setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu, kita itu harus membuat laporan. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada laporan. Nah, laporan ini teman-teman harus disetujui oleh dosen pembimbing lapangan. Jadi, ketika kalian turun di sekolah, kalian itu nanti akan mendapatkan dosen pembimbing lapangan. Jadi tidak serta-merta kalian itu dilepaskan. Nah, nanti kalau ada apa-apa, dosen lapangan inilah yang akan menyelesaikan. Jadi kita bisa berkonsultasi dengan dosen lapangan ini. Kemudian, nah ini adalah contoh ya, ada laporan logbook harian selama kurang lebih 1 semester.
kemudian setelah ada laporan harian, itu ada laporan mingguan. Jadi ada laporan awal, laporan mingguan, laporan akhir. Jadi teman-teman, ketika tidak mengerjakan laporan mingguan, maka dan tidak di ACC atau tidak disetujui dengan dosen pembimbing lapangan, otomatis uang tersebut tidak cair. Jadi uang saku bulanan itu tidak cair. Nah, jadi ketika tidak mengerjakan laporan mingguan pertama, kedua, ketiga, keempat, laporan uang saku kita itu tidak turun. Jadi gitu teman-teman. Di akhir itu ada laporan akhir. Nah, setelah kegiatan selesai, barulah ada laporan akhir. Nah, setelah laporan akhir, baru kita ditarik ada penarikan mahasiswa pertama dari dinas dulu, kemudian baru dari Kemendikbud. Gitu ya, teman-teman. Selanjutnya, di sini ada beberapa dokumentasi ya kegiatan kami bersama tim Kampus Pengajar Angkatan 2 di UPTSD Negeri 60 Gresik. Itu ada seperti ini. Ini adalah kegiatan sosialisasi prokes ya, program protokol kesehatan. Jadi ini kita sosialisasikan kepada adik-adik. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pembagian masker kepada adik-adik. Setelah itu kita praktek cuci tangan. Kita mengajarkan bagaimana cara yang benar mencuci tangan ketika mencuci tangan agar nanti bisa diterapkan ketika di rumahnya masing-masing gitu. Selanjutnya itu ada ini kegiatan untuk menumbuhkan literasi ya. Kita ajak adik-adik yang masih terkendala membaca. Jadi di sini teman-teman, kan saya itu mendapatkan ya ada beberapa peserta didik yang masih kesulitan dalam membaca. Jadi di sini dengan adanya kami ke sini itu sedikit kami memberikan dampak terkait bagaimana literasi dan numerasi adik-adik di SD ini. Nah, ini juga kemudian ini. Nah, setelah itu ini adalah kegiatan keagamaan ya, teman-teman. Jadi ada jajan-jajan di renteng gitu. Nah, teman-teman kampus kami mengadakan kegiatan ini Maulidur Rasul. Nah, kemudian ini juga bersama guru-guru, kemudian siswa. Nah, ini kegiatan pembelajaran. Nah, jadi ketika pembelajaran ini teman-teman, ilmu yang kita dapatkan di kampus itu kita implementasikan benar-benar. Jadi kita bisa mengimplementasikan materi-materi yang kita dapatkan waktu perkuliahan, kita bisa terapkan gitu. Nah, ini juga. Jadi ini cuman tampilan sedikit ya. Kemudian ini adalah adaptasi teknologi teman-teman. Jadi kami melakukan adaptasi teknologi bagaimana menjalankan Microsoft Word kepada adik-adik kelas 6, kelas 5, kelas 4. Nah, karena mereka masih awam gitu ya, masih belum mengenal Microsoft Word. Meskipun di sini ada komputer ya, yang terlihat bagus, ini sebenarnya masih baru. Jadi ketika AKM Assessment Competency Minimum itu kemarin komputer ini tuh belum datang, jadi masih proses. Jadi ini dapat bantuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Nah, kemudian ini, nah ini penghijauan karena kami amati bahwa lingkungan ini itu tamannya agak gersang, jadi kami berinisiatif sama adik-adik buat menanam beberapa tanaman.
Nah, agar terlihat lebih segar. Nah, saat ini tanamannya alhamdulillah sudah tumbuh subur karena dijaga oleh adik-adik. Nah, kemudian ini adalah buku teman-teman. Di sini teman-teman, waktu waktu kami datang kemari, di sini tuh tidak ada perpustakaan teman-teman. Ketika observasi saya dapatkan buku-buku itu tertumpuk di gudang. Nah, dan saya lihat bahwa buku-buku dari banyak sekali buku-buku tersebut itu sudah nggak bisa digunain teman-teman. Jadi sudah dipangan rayap, dipangan tikus. Nah, jadi sudah tidak layak dipakai gitu, kan eman gitu teman-teman. Sehingga kami berinisiatif menyelamatkan buku-buku yang masih bisa dipakai dan kami buat kita taruh di beberapa kelas bukunya. Harapannya ini menumbuhkan sifat literasi peserta didik agar gemar membaca. Ketika bosan di kelas, dia tidak bermain tapi membaca buku-buku. Jadi kita selamatkan buku-buku yang tertumpuk ini di gudang teman-teman. Nah, akhirnya kami buatlah seperti ini. Kita rak-rak di dinding, kemudian dihias-hias di pojok-pojokannya. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya terakhir ya dari saya, buruan ya daftar dan jadilah bagian dari program Kampus Mengajar karena ini merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita khususnya calon guru. Nah, jadi selain kita juga mendapatkan pengalaman yang luar biasa sekali, kita juga mendapatkan uang, kita bisa mendapatkan potongan UKT, kita juga bisa mendapatkan sertifikat. Jadi sertifikat ini berguna juga ketika kita nanti melamar pekerjaan. Bukan hanya itu sih teman-teman, relasi. Kita juga mendapatkan relasi bagaimana kita juga bisa mendapatkan relasi dengan beberapa guru-guru kepala sekolah. Nah, barangkali nantinya kalian mau mendaftar melamar menjadi seorang guru ke sekolahan tersebut, kalian akan lebih mudah untuk diterima. Itu ya teman-teman. Cukup dari saya mohon maaf apabila ada salah kata. Di sini kita belajar bareng, sharing-sharing bareng. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizal atas pemaparannya, luar biasa sekali ya, paket lengkap dari awal mendaftar sampai ke laporan akhirnya. Nah, melengkapi sharing session ini, maka akan saya undang salah satu dosen kita yang lolos pada kegiatan Kampus Mengajar Angkatan 3. Sebentar saya cek dulu. Ya, Ustadzah Anissa. Assalamualaikum Ustadzah Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik. Teman-teman mahasiswa, jadi Ustadzah Anissa ini merupakan satu dari 2 dosen STKIP Al-Hikmah Surabaya yang lolos seleksi dosen pembimbing lapangan pada program Kampus Mengajar Angkatan 3. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, belum ada atau tidak ada siswa yang lolos di Kampus Mengajar Angkatan 3. Namun tentu Ustadzah Anissa selaku DPL dapat memberikan sedikit gambaran. Misalkan tadi Dimas Rizal mengatakan angkatan saya tidak ada seleksi yang VChat itu, tapi yang angkatan 3 itu ada. Nah, mungkin Ustadzah Anissa nanti bisa memberikan gambaran terkait tes seperti apa tuh value apa tadi VChat value saya lupa tadi kepanjangan ya VChat itu. Lalu seperti apa aktivitas di Kampus Mengajar 3? Apakah tidak jauh beda dengan cerita Mas Rizal di Kampus Mengajar Angkatan kedua? Baik, Ustadzah Anissa, mohon berkenan berbagi Ustadzah nggih, agar teman-teman lebih termotivasi untuk bergabung di Kampus Mengajar Angkatan 4. Silakan Ustadzah Anissa. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan sedikit berbagi. Mohon maaf karena ini tadi permintaannya itu tahu bulat ya. Jadi diminta mendadak. Jadi saya tidak menyiapkan
PowerPoint dan sebagainya nanti, tapi akan saya share sedikit gambaran di balik layar gitu sebagai dosen pendamping lapangan apa saja sih kewajiban-kewajiban mahasiswa yang harus dipenuhi khususnya di kampus Mengajar 3. Nah, tapi sebelum itu tadi sesuai dengan permintaan Ustazah Agustin ada sedikit gitu ya tentang VCAT, yaitu Value Clarification and Attitude Transformation. Itu adalah tes gitu ya untuk mengklarifikasi nilai-nilai individu ya. Sebenarnya nilai-nilai kalau di sini berarti yang dinilai adalah dosen dan mahasiswa terkait dengan isu yang sensitif, terutama ini tentang kesehatan seksual dan reproduksi serta nanti tentu saja pencegahan kekerasan seksual di lingkungan di institusi pendidikan gitu. Jadi memang lebih ke pemahaman teman-teman terkait dengan bagaimana menangani kasus kekerasan seksual gitu di institusi pendidikan. Kalau menemui kasus seperti itu nanti bagaimana, kemudian value keberpihakan terhadap korban itu seperti apa. Nah, itu diklarifikasi melalui VCAT. Jadi sikap dan value atau nilai apa yang kita anut itu akan terrefleksi di tes itu. Nah, tesnya cukup mudah ya, jadi hanya pilihan ganda, tidak ada tes soal yang lain, cuman memang agak panjang, artinya sebenarnya tesnya bisa selesai dalam waktu 1 jam, tapi karena pilihan ganda dan soalnya itu narasinya cukup panjang, kemudian harus memilih, sehingga agak sedikit, kalau buat saya agak sedikit membosankan. Tapi secara umum karena soalnya diulang-ulang ya, sebagai bentuk klarifikasi, soalnya itu diubah bentuk, misalkan yang sebelumnya pernyataannya positif diubah menjadi negatif, begitu juga nanti pilihannya. Jadi melihat konsistensi kita dalam memegang nilai-nilai keberpihakan terhadap kasus di kekerasan seksual dan pemahaman kita terkait itu, khususnya nanti karena kita akan terjun sebagai dosen dan sebagai mahasiswa yang akan mengajar di institusi pendidikan. Kurang lebih seperti itu terkait dengan VCAT ya. Kemudian saya akan sharing sedikit terkait dengan kegiatan, karena ini yang sebenarnya yang utama ya. Oh, ini identitas pribadi, mohon maaf saya sembunyikan dulu. Oke. Saya izin share screen. Baik. Sama seperti yang disampaikan Mas Rizal tadi ya, ada logbook dan ada laporan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Logbook ini bersifat harian gitu ya. Jadi karena teman-teman sudah mendapatkan fasilitas berupa bantuan biaya hidup dan SPP, jadi memang harus fokus untuk menuntaskan kegiatan ini. Jadi laporannya itu sifatnya per hari, per 1 hari harus ada laporan masuk, nanti kemudian dibaca oleh dosen pendamping dan disetujui juga oleh guru pamong. Jadi apa saja yang dilakukan di sekolah itu, komposisi kegiatannya apa saja, berapa jam membantu administrasi di sekolah, berapa jam mengajar. Ini sebentar ya, saya klik dulu. Sudah tampil ya? Nah, ini nanti ada, karena memang kita fokusnya itu di peningkatan kemampuan literasi dan numerasi, jadi yang dihitung adalah pembelajaran bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, kemudian matematika, kemudian administrasi, kemudian adaptasi teknologi. Nah, adaptasi teknologi ini tidak hanya ditujukan kepada siswa, tapi juga kepada guru. Misalkan ada guru kesulitan membuat perangkat pembelajaran atau mungkin media pembelajaran, nah kita bisa mengadakan pelatihan itu, mahasiswa menawarkan program gitu ya kepada guru, misalkan untuk melatihkan pembuatan video sederhana berbasis PowerPoint. Nah, itu boleh nanti kalau disepakati. Jadi di awal itu alurnya adalah sebentar, saya tutup dulu. Alurnya adalah mahasiswa itu melakukan observasi di pekan pertama, kemudian
berikutnya nanti ada perencanaan program. Jadi setelah melihat situasi di sekolah, mahasiswa itu merencanakan program apa sih yang akan dilakukan gitu terkait dengan peningkatan literasinya itu bagaimana, numerasinya itu nanti seperti apa, adaptasi teknologi yang dibutuhkan oleh sekolah itu seperti apa, kemudian terakhir tadi apa satunya tadi ada 4 kan? Administrasi ya, misalkan hal-hal terkait administrasi yang belum dimiliki atau yang masih butuh bantuan itu nanti akan dicanangkan gitu, yang akan direncanakan. Nah, selain logbook harian, mahasiswa juga diwajibkan untuk membuat laporan mingguan ya. Jadi setiap minggunya kegiatan tadi dirangkum, kegiatan harian itu dirangkum, kemudian nanti dijadikan laporan pekanan yang akan dievaluasi. Jadi untuk apakah programnya yang sudah direncanakan itu dilaksanakan atau tidak gitu. Kemudian bagaimana perkembangan literasi dan numerasinya. Kemudian yang sedikit berbeda, saya tidak tahu apakah di KM2 itu ada tes AKM ke siswa, tapi di KM3 itu di awal setelah observasi selesai, kemudian merencanakan program, nah mahasiswa itu diminta untuk melakukan pretest AKM kelas kepada siswa, kalau di SD itu di kelas 5, kalau di SMP itu di kelas 8. Kemudian dari hasil pretest tersebut, nanti setiap sekolah itu akan dikelompokkan menjadi 3 jenis sekolah gitu. Nah, jenis sekolahnya apa saja? Jenis sekolahnya sebentar. Oke, ini. Nah, ini ada 3 kelompok sekolah ya setelah berdasarkan AKM kelas itu ya ada 3 kelompok. Nah, kelompok pertama itu adalah sekolah-sekolah yang masih perlu untuk meningkatkan literasi dan numerasinya. Dan ini secara persentase kelompok sekolah ini yang paling besar gitu ya. Artinya memang biasanya jangankan untuk literasi ataupun numerasi, tadi di sekolah yang tempat saya membimbing mahasiswa itu juga sama kasusnya seperti yang dialami oleh Mas Rizal gitu. Banyak siswa yang kelas 3, kelas 4, bahkan kelas 5 itu masih kesulitan membaca. Jangankan untuk memahami teks, untuk membaca saja sulit gitu ya. Jadi memang fokusnya ke sana. Apalagi di sekolah tempat saya membimbing mahasiswa itu adalah sekolah swasta, meskipun lokasinya itu di Surabaya, tapi ternyata sekolah swasta itu siswanya sedikit, dengan motivasi belajar yang kurang gitu ya, dengan latar belakang siswa menengah ke bawah, jadi motivasinya belajar itu sangat kurang gitu. Ke sekolah itu juga malas-malasan, kemudian jam sekolahnya itu relatif pendek, apalagi pandemi gitu ya. Jadi banyak yang keterampilan dasarnya itu belum terasah, baik itu kemampuan membaca maupun kemampuan berhitungnya. Jadi saya bilang ke mahasiswa, silahkan difokuskan ke peningkatan keterampilan itu. Nah, kalau berdasarkan AKM pretest itu masuk ke kelompok 2, maka sudah mulai menggunakan pembelajaran berdasarkan peta modul. Peta modul ini adalah modul yang disediakan oleh kementerian dan bisa diunduh oleh mahasiswa, kemudian nanti diimplementasikan kepada siswa di sekolah tersebut. Kalau yang kelompok 1 hanya butuh merancang strategi pembelajaran untuk meningkatkan literasi dan numerasi saja. Kemudian kalau yang kelompok 3 ini yang jumlahnya paling sedikit, rata-rata adalah sekolah negeri yang sudah cukup siap gitu ya tentang literasi dan numerasinya, maka lebih advance lagi gitu tantangan untuk mahasiswa yang mengabdi di kampus mengajar yang sekolahnya itu kategorinya kelompok 3, itu mereka sudah harus menjadi perwakilan kementerian untuk mengenalkan kurikulum merdeka kepada pihak sekolah. Jadi ya presentasi, kemudian melatihkan nanti ini eksekusi di lapangan kurikulum ini seperti apa dan sebagainya. Jadi tugasnya akan sangat spesifik sekali dan komunikasi dengan dosen pembimbing juga akan cukup intens. Kalau saya
dari kementerian sudah diberikan timeline ya, sudah diberikan jadwal begitu kapan kita ada sharing session gitu, kapan kita ada makan-makan gitu. Oh enggak, itu agenda tambahan saja. Jadi biasanya saya 2 pekan sekali akan mengagendakan bertemu melalui Zoom, tapi di luar itu karena kebetulan mahasiswa yang saya bimbing itu semuanya perempuan, jadi saya beberapa kali janjian dengan mereka untuk ya ngobrol santai gitu ya, jalan-jalan di sekitar Surabaya gitu sambil makan-makan rujaan gitu ya. Nah, itu aktivitasnya ini masih sudah pekan ke-13 14. Nanti totalnya ada 19 atau 20 pekan gitu ya. Jadi 1 bulan di awal itu pembekalan, berikutnya adalah sekitar 20 minggu itu untuk pelaksanaan. Nah, 20 minggu itu berarti ada 20 kali laporan mingguan dan 5 kali 20 100 laporan harian yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Termasuk nanti juga ada dokumentasi. Nah, di akhir terakhir kemarin pembekalan dosen pendamping itu ada tugas tambahan di mana mahasiswa itu diminta untuk membuat dokumentasi berupa video yang nanti akan dikompilasi dan akan diunggah sebagai syarat untuk, kalau di STKIP kan biasanya ada tugas produk. Nah, di KM3 ini salah satu tugas produknya selain laporan akhir adalah video dokumentasi kegiatan selama KM3. Jadi apa saja yang sudah dilakukan, kemudian prosesnya itu divideokan. Bisa juga foto dikompilasi. Yang jelas produk akhirnya adalah video selain laporan tertulis. Itu yang kurang lebih ya. Kemudian ini adalah ya ini contoh strategi peningkatan kemampuan literasi dan numerasi dengan memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar siswa gitu. Misalkan kalau di Gresik itu kan ada terkenal dengan pudak dan dodol gitu. Nah, itu bisa dijadikan konteks untuk mengajarkan literasi dan numerasi. Jadi memang berbasis lokalitas. Kemudian ini ada need assessment. Nah, need assessment ini untuk memotret kondisi sekolah ini sudah dilakukan oleh mahasiswa KM3. Nah, sepertinya hasil need assessment KM3 ini nanti akan dijadikan dasar untuk menentukan apakah sekolah-sekolah yang menjadi sasaran KM3 akan lanjut dijadikan sasaran KM4 atau tidak. Tuh, jadi kalau untuk saran dari saya ya, teman-teman yang nanti mendaftar kampus mengajar 4, terutama teman-teman yang tinggal di Ma'had, usahakan alamat domisilinya menggunakan alamat domisili di kampus. Jadi akan ditempatkan di sekolah-sekolah di Surabaya gitu. Meskipun di Surabaya, jangan berekspektasi sekolah di Surabaya itu semuanya seperti Al-Hikmah gitu ya. Teman-teman akan mendapati banyak sekali ketimpangan dan masih butuh uluran tangan kita sebagai pendidik bahwa di luar sana gitu ya masih butuh inovasi dan turun tangan anak muda untuk kemudian membantu meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Jangankan literasi membaca dan berhitung dasar saja siswa masih kesulitan. Saya bilang ke mahasiswa bimbingan saya gitu bahwa memang tugas mahasiswa yang mengajar di kampus mengajar 3 itu bukan untuk menggantikan guru. Akan tetapi jika kondisi sekolah itu memang membutuhkan tenaga kita, apakah kita tega meninggalkan anak-anak didik itu gitu ya untuk tidak kita bantu gitu. Akhirnya kemarin sudah merencanakan program untuk dibagi kelompoknya gitu ya. Jadi baik kelas 1 sampai kelas 5 itu dikumpulkan menjadi 1 dan dikelompokkan berdasarkan kemampuan dasar siswa gitu. Tapi saya bilang untuk tidak mengatakan ini kelompok rendah, sedang, tinggi, tidak gitu. Tapi beri nama yang bagus, misalkan kelompok semangat, kelompok disiplin, kelompok apa gitu. Sehingga siswa juga tidak merasa kok dibeda-bedakan gitu. Tapi dari situ kita mau fokus untuk meningkatkan keterampilan dasar mereka, yang keterampilan dasarnya bagus, nanti bisa ditambahi dengan peningkatan literasi dan numerasinya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau nanti teman-teman dihadapkan pada tantangan di sekolah itu jangan kaget gitu ya. Komunikasi saja dengan dosen pembimbing
juga boleh misalkan tanya ke dosen di STKIP, Ustazah, ini saya menemui seperti ini fenomena di sekolah, saya bisa apa yang sebaiknya saya lakukan, apakah yang program yang kami rencanakan seperti ini itu sudah baik atau belum. Jadi pengalaman bertemu dengan fakta di lapangan, kemudian melakukan konfirmasi ke diri sendiri dulu ya, belajar mencari tahu, membaca gitu. Kemudian juga menimba pengalaman dari dosen maupun dosen pendamping yang ditunjuk, itu nanti akan memberikan pengalaman belajar buat teman-teman ketika nanti menjadi guru. Ketika dihadapkan pada masalah, tidak kebingungan sendiri gitu, tapi tahu bagaimana mencari solusinya. Mungkin itu juga sebenarnya yang menjadi tujuan KM3 ini gitu, untuk mendekatkan teman-teman yang selama ini belajar teori di kampus gitu ya, yang 2 tahun pandemi itu tidak IE di sekolah ataupun ada yang IE tapi aktivitasnya terbatas. Nah, ini adalah kesempatan teman-teman untuk menguji sejauh mana sih teori yang saya dapatkan itu, atau sejauh mana saya siap untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan di STKIP itu di sekolah, dan juga ketika dibenturkan di lapangan gitu ya, kondisi di yang real gitu ya, idealisme kita itu sejauh apa kita bisa memegang idealisme, baik itu kedisiplinan, integritas, kemudian dan lain sebagainya, tapi tetap tidak mengurangi kualitas dan kita tetap bisa membantu siswa untuk belajar dengan lebih baik. Ya, itu mungkin sedikit yang bisa saya sharingkan. Terima kasih kesempatannya kepada Ustazah Agustin. Nanti kalau teman-teman yang beraktivitas di KM4 begitu butuh bantuan, karena sepertinya saya tidak akan mendaftar DPL KM4 gitu ya, supaya teman-teman dosen yang lain merasakan pengalaman ini gitu. Tapi nanti kalau misalkan diminta ya saya tidak tahu, semoga saja tidak. Nanti bisa sharing juga dengan saya bagaimana sih Ustazah mau menyusun program dan lain sebagainya. Karena kondisi masing-masing DPL juga akan sangat berbeda. Ada yang mungkin agak cuek gitu ya seperti saya, ada juga yang care seperti Ustazah Agustin gitu. Jadi nanti akan banyak bertemu dengan orang-orang baru gitu. Yang jelas itu akan jadi pengalaman yang luar biasa buat teman-teman. Selamat dan semangat menyusun berkas-berkas dan menyiapkan diri, karena nanti ada tes literasi dan numerasinya juga, berarti harus banyak membaca juga gitu ya. Selamat berjuang dan nanti semoga sukses, banyak yang bisa lolos di kampus Mengajar 4 ataupun program kementerian yang lain. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Anisah. Wah, paket lengkap tadi ya, spesial ya. Ada Mas Rizal yang sudah menyampaikan dari sisi mahasiswa, ada Ustazah Anisah yang sudah menyampaikan dari sisi dosen pembimbing lapangan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang bertanya, sambil menunggu teman-teman yang bertanya, silakan angkat tangan dulu. Saya akan merespon pertanyaan pertama yang tadi diajukan oleh Mas Wahyu. Oke, Mas Wahyu bertanya, bagaimana sistem terbaru dari perguruan tinggi tentang konversi SKS Ustazah? Terima kasih. Oke, Mas Wahyu. Ya, oke. Akan saya sampaikan sejauh ini sampai hari ini belum ada kebijakan baru terkait sistem konversi. Yang perlu teman-teman pahami adalah ketika nanti teman-teman sudah mendaftar, lalu sudah keluar pengumuman diterima untuk ditempatkan, maka langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah 1, temui DPA, kabari DPA dan Kaprodi. Jadi 2 orang pertama yang harus tahu bahwa teman-teman lolos seleksi kampus mengajar 4 adalah DPA dan Kaprodi. Kenapa DPA dan Kaprodi? Karena beliau-beliaulah yang akan membantu teman-teman memetakan kira-kira mata kuliah apa yang akan saya konversi. Jadi konversi akan dilaksanakan di awal semester. Jika yang terjadi di semester lalu itu tidak demikian, namun ke depan
konversi mata kuliah itu tidak dilakukan di akhir, tapi sejak awal sudah ada perencanaan 20 SKS itu akan saya konversi ke mata kuliah apa. Nah, penetapan 20 SKS itu akan ke mata kuliah apa melibatkan DPA serta Kaprodi, khususnya DPA, karena yang tahu kondisi akademik teman-teman mahasiswa ini adalah DPA masing-masing. Jadi ingat tadi ya, kalau sudah lulus langsung hubungi DPA-nya. Setelah berdiskusi dengan DPA, biasanya kalau kita menggunakan kebijakan sebelumnya, Kaprodi akan meminta surat pernyataan bermeterai dari mahasiswa yang menyatakan bahwa 20 SKS untuk program kampus mengajar angkatan 4 ini akan direkognisi ke beberapa mata kuliah berikut. Nah, jadi sejak awal sudah jelas mata kuliahnya, bukan di akhir aku kepengen gini, nggak bisa. Itu harus sudah di awal ditetapkan bersama-sama antara mahasiswa dengan DPA dan disetujui Kaprodi. Kalau nanti sudah keluar kesepakatan atau penetapan 20 SKS itu untuk MK apa saja, akan lapor ke koordinator perguruan tinggi. Siapa koordinatornya perguruan tinggi? Untuk kampus mengajar 4 belum ditetapkan. Tetapi sejauh ini harus menghubungi koordinator perguruan tinggi agar beliau akan membantu teman-teman mahasiswa dalam proses administrasi khususnya di PD Dikti, karena nanti itu akan masuk ke mata kuliah rekognisi kampus Merdeka. Jadi mekanismenya itu ya sejauh ini tetap 20 SKS berdasarkan kesepakatan antara mahasiswa, DPA, dan Kaprodi yang dikuatkan dengan surat pernyataan bermeterai di awal semester. Ya, itu respon saya untuk Mas Wahyu. Mas Wahyu masih di ruang virtual Zoom? Masih, Ustazah. Alhamdulillah. Bagaimana respon saya, Mas Wahyu? Apakah cukup jelas? Pasti ada yang belum jelas, Ustazah, tentang itu konversi mata kuliah apa saja yang akan dikonversikan, Ustazah. Kan teman-teman ada yang tahu juga. Oke, baik. Untuk nama-nama mata kuliah apa saja yang akan dikonversikan itu dikembalikan ke prodi. Misalnya, ini saya yang saya tahu hanya di prodi pendidikan matematika. Di prodi pendidikan matematika ada 2 kelompok mata kuliah konversi. Yang pertama adalah mata kuliah konversi untuk kampus mengajar dan mata kuliah konversi untuk non-kampus mengajar. Kenapa demikian? Karena kita melihat karakteristik dari mata kuliah tersebut. Sehingga dengan karakteristik yang berbeda itu, maka kebutuhan evidence ya, ada bukti kinerja. Apa itu bukti kinerja? Ya, yang membuktikan bahwa anak-anak itu di lapangan benar-benar mengikuti program kampus mengajar atau program kampus merdeka yang lainnya. Misalkan ya, kalau Mas Wahyu mendaftar kampus mengajar angkatan 4 akan dikonversi ke mata kuliah, misalnya mata kuliah micro teaching atau mata kuliah yang lainnya, maka ada bukti kinerja yang harus ditunjukkan di akhir kegiatan. Jadi di awal semester itu menetapkan mata kuliahnya ABCD, di akhir semester dengan mata kuliah ABCD itu Mas Wahyu harus menunjukkan bukti kinerjanya apa saja. Tapi jangan khawatir, bukti kinerja apa yang ditunjukkan itu tidak akan jauh-jauh dari apa yang dikerjakan di sekolah. Misalnya, karena mata kuliah micro teaching, bukti kinerjanya adalah mungkin ya perangkat pembelajaran berbahasa Inggris disertai bukti implementasi. Buktinya boleh foto, boleh video. Dan saya rasa itu sangat relevan dengan aktivitas di kampus mengajar. Nah, kalau untuk program non-kampus mengajar tentu berbeda lagi bukti kinerjanya. Begitu Mas Wahyu, apakah cukup jelas? Cukup jelas bagi saya, Ustazah. Terima kasih banyak, Ustazah. Oke, baik. Akan mungkin ada tambahan dari Ustazah Anissa ya, karena beliau sudah berinteraksi dengan DPL di kampus lain, tentunya rekognisi ini akan beragam di setiap kampus. Yang tadi saya sampaikan itu kan rekognisi di STKIP Al-Hikmah Surabaya. Mungkin ada tambahan, Ustazah Anissa? Baik, terima kasih Ustazah Agustin.
saya mau menyampaikan bahwa bersyukurlah teman-teman yang ada di STKIP Al-Hikmah, karena kalau sudah lolos kegiatan kampus mengajar, maka teman-teman sudah tidak perlu lagi untuk kuliah, maksudnya hadir gitu ya, ikut tatap muka gitu. Tapi kalau di kampus lain itu ternyata masih ada loh, bahkan ini kampus negeri ya, yang meskipun mahasiswanya itu mengikuti program kampus mengajar 3 gitu, tapi tetap harus hadir gitu. Akhirnya apa? Ya akhirnya mau tidak mau ya saling kompromi dengan teman satu rekan satu tim gitu ya di kampus mengajar untuk bergantian jadwal sekolahnya. Misal dalam 1 minggu 4 hari, maka ada 1 hari di mana dia izin gitu. Atau kalau tidak begitu dia karena sekolahnya kebetulan aktivitasnya hanya sampai pukul 9, jadi setelah pukul 9 dia akan ke kampus untuk berkuliah. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman bertemu dengan mahasiswa dari kampus lain, bisa jadi teman-teman akan satu tim dengan mahasiswa yang tetap harus kuliah, sehingga beban kegiatan di sekolahnya itu juga akan menjadi dilimpahkan ke teman-teman dari STKIP Al-Hikmah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan konversi, itu kalau di STKIP sudah jelas ya, sudah ada SOP-nya gitu. Ini mata kuliah yang disediakan oleh prodi yang bisa dikonversi baik untuk kampus mengajar atau kegiatan dari Kemdikbud yang non kampus mengajar. Nah, kalau di kampus lain itu masih belum jelas. Jadi ketika saya tanya mahasiswa, ada yang mata kuliahnya itu ya sudah sesuai dengan mata kuliah itu gitu ya. Mata kuliah di semester tersebut ketika mengikuti kegiatan, ada yang ya belum tahu Bu gitu, belum tahu ini nanti dikonversi seperti apa. Wong kami itu juga masih harus kuliah gitu. Ada yang tidak full 20 tapi hanya 15 misalkan. Jadi tidak ada kebijakan yang jelas terkait dengan konversi. Maka bersyukurlah teman-teman di sini diberikan kejelasan gitu ya sejak awal mendaftar apa saja yang dikonversi, yang diminta buktinya apa gitu. Jadi sudah tahu apa yang harus dilakukan, tugas-tugasnya nanti apa saja sudah tergambar di awal sehingga bisa menuntaskan baik itu kegiatan kampus mengajarnya maupun untuk syarat konversinya itu sudah tahu tugas-tugasnya. Itu saja tambahan dari saya. Ini ada ternyata Mas Rizal sudah menemui yang seperti itu ya. Oke, terima kasih Ustazah Agustin. Oke, baik. Semakin beragam ya, ternyata kondisi di lapangan seperti itu. Jadi kembali lagi tadi, yang menjadi poin penting dari seluruh informasi Ustazah Anissa tadi adalah yang pertama bersyukur, yang kedua tetap jalin komunikasi dengan dosen pembimbing lapangan, dosen penasihat akademik dan kaprodi. Jadi ke depan bagi teman-teman yang serius ingin mendaftar, komunikasikan dengan baik bersama DPA dan kaprodinya, ya. Oke, baik. Di sini saya lihat ada Mas Fuad, ada Mas Taufik, ada Mas Rehan, gitu ya, ada Mas Rizal. Satu lagi harusnya ada Mas Rafli, ya, Mas Rafli itu angkatan 2018. Ada Mas, alhamdulillah ya. Boleh dong Mas Rafli, Mas Rehan, Mas Fuad, Mas Taufik menyalakan videonya agar teman-teman tahu, teman-teman mengenal ya, inilah mahasiswa yang dulu pernah terlibat di kegiatan kampus mengajar angkatan kedua. Akan saya sapa dulu ya Mas Taufik. Mas Taufik, Mas Rehan. Iya, ini dia Mas Taufik sudah menyalakan kameranya, videonya ya. Mas Rehan, apakah bisa? Mas Rehan? Ada Mas Rafli, Masya Allah ini sudah menyalakan kamera juga ya. Ini ada Mas Rafli, Mas Rehan, ada Mas Rizal, Mas Rafli, Mas Rehan, Mas Fendi belum hadir ya Mas Fendi. Saya cek dulu. Ada Mas Fendi. Halo Mas Fendi, Assalamualaikum Mas Fendi. Aduh Mas Fuad ganteng juga ini. Saya tambahkan lagi biar teman-teman bisa mengenal ya. Mas Fendi ini Mas Rehan. Mas Fendi, apakah sudah menyalakan video? Mas Fendi? Halo Mas Fendi? Halo Mas Fendi? Oke. Semoga nanti bisa segera bergabung ya. Saya
kok kurang, harusnya 6 orang ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, kurang Mas Fendi. Baik, teman-teman di sini ada Mas Rizal, Mas Taufik, Mas Rafli. Mas Fendi sudah merespon ya. Assalamualaikum Mas Fendi. Waalaikumsalam Ustazah. Sinyalnya Ustazah. Oh iya, mohon maaf. Ya, boleh berkenan untuk menyalakan videonya agar teman-teman yang lain tahu seperti apa Mas Fendi yang sering saya sebut namanya tadi. Bisa Ustazah. Alhamdulillah. Nah, ini dia anak soleh. Oke, lengkap ya. Jadi inilah dia. Ada 6 mahasiswa, ada Mas Taufik, Mas Rafli, Mas Rizal. Ketiganya dari Prodi Pendidikan Matematika. Kalau Mas Taufik dan Mas Rizal angkatan 2019, kalau Mas Rafli angkatan 2018 yang sekarang sedang persiapan untuk ujian skripsi ya. Lalu ada Mas Fuad, Mas Rehan ini dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2019. Aduh, Mas Rehan nih kira. Oke, terakhir ada Mas Fendi. Mas Fendi ini dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Jadi, jika angkatan kedua itu hanya prodi yang terakreditasi B minimal, maka untuk yang semester, untuk yang angkatan ini semua berdaftar. Jadi, saya ingin teman-teman bisa semangat untuk mendaftar di saya berikan alumni ya, saya mengatakannya alumni kampus mengajar, memberikan motivasi atau mungkin tips and trick, karena yang angkatan lalu dari sekitar 20 pendaftar belum ada yang lolos. Tipsnya apa ya Mas kira-kira? Silahkan dimulai dari siapa dulu? Tips and trick dari siapa? Mas Fendi. Monggo Mas Fendi. Oh, Mas Fendi dulu. Oke. Monggo Mas Fendi, tips and trick atau mungkin motivasi agar teman-teman bisa terdorong mendaftar di kampus mengajar angkatan 4 apa nggih? Baik Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dari saya yang untuk mendaftar kampus mengajar angkatan 4, mungkin di CV-nya, kurikulum vitae-nya, istilahnya kayak orang sebelum bertemu dengan kita, orang sebelum mengenal kita lebih jauh, pasti kita harus pasti yang harus ditunjukkan adalah CV-nya. Ya, kita orang di Dikti atau kementerian itu bisa lihat kemampuan kita, bisa lihat pengalaman kita melalui CV-nya. Jadi satu strategi dari saya, mungkin dari teman-teman semuanya yang pengalaman organisasinya udah banyak atau pengalaman mengajarnya atau pernah dibimbel atau di ngajar-ngajar di les-les privat, itu bisa disertakan di CV-nya. Ya, artinya sebagai nilai jual kalian teman-teman yang akan mendaftar di program ini. Mungkin hanya itu saja. Jadi CV-nya dibuat menarik mungkin. Mungkin yang biasanya hanya di Word bisa dibuat di Canva atau di media-media yang lebih baik gitu untuk CV-nya sebagai pelengkapan berkas. Mungkin hanya itu saja. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut. Tadi sudah bilang cara branding diri ya. Yang lain apalagi ya tipsnya Mas? Siapa ini? Halo, Mas Taufik? Iya, Ustazah. Dari saya mungkin ya mungkin benar yang diucapkan sama si Fendi itu terkait bagaimana kita bisa membranding diri kita ke Kemendikbud gitu. Nah, yang pertama mungkin masalah CV ya tadi ya Ustazah. Mungkin CV itu kan nanti diupload di website Kampus Merdeka. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa mengusahakan menggunakan CV yang berjenis ITS friendly, itu CV yang bersifat formal gitu dalam untuk kita melamar suatu pekerjaan yang di perusahaan-perusahaan ataupun juga nanti di kampus mengajar juga. Kemudian nanti di namanya di website itu kan nanti kan teman-teman disuruh mengupload entah itu sertifikat organisasi ataupun pengalaman mengajar ataupun prestasi, dan nanti usahakan ya di semua itu jangan sampai kosong gitu.
kalau misalnya teman-teman punya organisasi, ya masukin aja, entah itu SK-nya ataupun sertifikat bahwa teman-teman telah selesai gitu untuk organisasi itu. Kemudian ini saya dulu waktu ke M2 Ustazah, saya dapat saran dari dosen di UMK, kalau misalnya Anda belum punya prestasi di kampus, dan ketika Anda punya prestasi di SMA, masukkan aja gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya diterima, alhamdulillah, kalau nggak diterima, nggak apa-apa. Setidaknya jangan sampai kosong. Itu sih, Ustazah. Jadi usahakan setiap isian yang di sana itu entah untuk melampirkan sertifikat ataupun SK ataupun CV, jangan sampai kosong, usahakan terisi semua agar kalau misalnya kita analogikan ya Ustazah, kadang tuh yang penuh itu pasti akan diutamakan daripada yang kosong-kosong. Gitu. Jadi usahakan semua terisi dengan baik dan itu sih Ustazah. Dan niatkan untuk mencari ilmu dan pengalaman. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Taufik ya. Niatkan untuk mencari ilmu dan pengalaman. Branding diri serta tadi itu buat mereka itu kagum dengan pengalamannya tadi ya, dengan menyertakan dokumen pendukung ya di samping dokumen wajib tadi. Jangan biarkan kosong. Baik, itu dari Mas Taufik. Ada tambahan dari Mas Fuad, Mas Rafli, Mas Rizal atau Mas Rehan? Saya sudah. Nggih, monggo Mas. Menurut saya ya, ini motivasi bagi teman-teman ya. Ikut aja wis enak-enak. Itu simpel ya. Kata-kata dari saya. Karena kenapa teman-teman ya? Ya wis enak gitu loh. Kalian enggak perlu ikut kuliah. Nilai auto bagus ya kan. Enak gitu loh, beneran. Teman-teman. Masa apa ya? Saya tuh nggak bisa berkata-kata. Karena ya udah enak gitu loh. Apa yang harus saya buktikan? Coba ikut aja sendiri. Oke, ya betul. Tidak perlu disangsikan lagi ya. Kalau bahasanya Mas Rehan, ikut tau wes gitu. Kalau nggak coba nggak akan tahu rasanya gitu kan ya. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau nggak kita siapa lagi gitu kan ya. Oke. Ada tambahan lagi dari Mas Fuad, Mas Rafli? Mungkin dari saya saja. Bismillah. Oh, enggak. Okay. Ya mungkin juga benar yang disampaikan sama siapa tadi, sama Mas Fendi, Mas Taufik dan juga Mas Rehan ya, terkait CV ataupun juga berkas-berkas pendukung lainnya, dan juga jangan sampai kosong. Ya sebenarnya saya juga kurang paham pasti bagaimana mekanisme perselisihan dari Kemendikbud, karena saya juga melihat dari beberapa teman saya yang luar kampus, katakanlah dari kampus A itu aja dia punya sertifikat produk kampanye dan dia tidak bisa lolos seperti itu. Nah, sehingga untuk berkas-berkas pendukungnya mungkin lebih diketumakan yang cukup linear dengan pendidikan ya, seperti mengajar ataupun apa itu insya Allah bakal punya peluang lebih besar untuk bisa diterima seperti itu. Dan juga setelah kita mengurus semua berkas-berkas tadi, jangan lupa berdoa dan karena ya semuanya kan kembali kepada Allah juga ya kan. Ya misalkan kita berdoa, dengan berdoa juga insya Allah akan diberi kemudahan untuk bisa lanjut dan lolos di kampus mengajar seperti itu. Intinya enak banget. Anda keterima. Begitu saja. Oke, baik. Terima kasih tambahannya Mas Rafli. Mas Fuad melengkapi? Ini Mas Fuad ini yang tantangannya juga enggak kalah berat ini, tempat pengabdiannya ini harus menempuh jarak yang wow, motor bisa off-road gitu katanya kalau Mas Fuad ya. Ada tambahan Mas Fuad? Sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman juga para adik sekalian, ini untuk teman-teman dan adik ya, adik-adik kelas, adik tingkat. Jadi mumpung banyak kesempatan, silahkan memperkaya experience, karena the good teacher adalah apa? Ya, experience adalah good teacher ya. Selain itu buat teman-teman dan juga kakak kelas mungkin mending dari sekarang fokus aja proposal sama skripsinya. Jadi semangat buat teman-teman dan adik-adik ya. Semangat buat mengikuti kampus mengajar ataupun program-program pemerintah lainnya, karena itu adalah sebuah pengalaman yang mungkin pengalaman yang belum kalian bisa dapatkan di luar sana, entah itu dengan pengalaman organisasi dan lain sebagainya. Fighting.
Ya, betul sekali ya. Terima kasih Mas Fuad ya. Jadi kalau lolos programnya kementerian itu semacam dapat privilege ya. Masih ingat ceritanya Ustadz Wido yang dulu lolos PIMNAS gitu kan. Dia menjadi salah satu prioritas ketika LPDP, seingat saya. Saya lupa jenis beasiswanya apa. Jadi ya bismillah. Oke. Ada lagi yang mau tambahkan atau cukup untuk sharing sessionnya? Atau teman-teman mahasiswa yang lain, bagi yang ingin bertanya, mumpung ada 6 mahasiswa alumni kampus mengajar, silakan. Di kolom chat sepertinya tidak ada pertanyaan. Cukup, teman-teman? Cukup. Mungkin banyak teman-teman yang tanya gimana caranya lolos itu. Nah, salah satunya itu gini ya teman-teman, di angkatan 2 dan angkatan 3 mungkin. Itu mungkin kalian di kita di kampus itu fokus sama nilai, tapi yang dicari untuk proposal kalian untuk lulus itu yang pertama dipertimbangkan adalah pengalaman kalian, sertifikat yang diajukan. Nah, selain itu niatnya diperbaiki lagi. Kalau niatnya cari cuan, insya Allah sulit ya. Tapi kalau niatnya pengen nambah pengalaman, insya Allah dapat. Nah, itu deh saran saya. Ini ada pertanyaan Ustaz. Menarik. Ya ini mungkin saya jawab aja ya. Karena saya dulu saya jadi jujur teman-teman, saya itu nggak punya akun BRI ya. Jadi saya kalau ngebank apapun itu mesti pakai Bank Jatim, teman-teman. Nah, itu ya kita harus buat gitu. Jadi kalau ya kita buat aja. Tapi saran saya karena BRI itu apa ya? BRI itu kalau tanggal 1, tanggal 2 itu mesti rame teman-teman ya. Jadi kalau bisa kalau mau ngurus rekening BRI kalian datangnya pagi-pagi ya, jadi biar nggak ngantri. Kalau di Sidoarjo ya, ini yang pengalaman saya sendiri itu ngantrinya lama guys, beneran. Jadi kalian harus datang pagi, kalau bisa jam 7 udah datang ambil nomor antrian, itu sih kalau dari saya teman-teman. Baik, mohon maaf tadi saya terkendala jaringan, saya berpindah ke akunnya Ustazah Anissa. Oke, untuk merespon pertanyaannya Mas Bobi, ya betul sekali sarannya Mas Rehan tadi. Buat saja akun BRI nak, karena nanti akan ada verifikasi akun. Jadi yang terjadi saat ini banyak sekali teman-teman yang kesulitan mendapatkan pencairan dana karena nomor rekening yang dia kirim itu tidak sesuai mungkin namanya dengan nama dia dan sebagainya. Jadi kalau bisa nama rekening itu sama dengan nama peserta KM saat ini. Jadi kalau Agustin lolos, maka ya rekening Agustin yang digunakan, bukan rekening saudara atau teman. Karena nanti akan susah untuk verifikasi datanya. Dan kalau sudah terkendala verifikasi, ya akan ada penangguhan untuk pencairan dana. Meskipun tetap dicairkan, tapi tidak bisa menikmati seperti teman-teman yang saat ini lancar pencairan dananya. Jadi verifikasi akun itu harap diperhatikan. Ya, terkait jenis rekeningnya BRI atau BSI. Untuk yang kampus mengajar angkatan 2, betul. Untuk BSI itu dikhususkan Aceh. Namun untuk angkatan 3 juga demikian. Namun tentu semua itu bisa dikomunikasikan. Teman-teman kalau mau lebih jelasnya terkait rekening, nanti silahkan di chat seperti yang saya tuliskan di kolom chat itu, ada tautan bertanya lebih lanjut kepada helpdesk-nya. Nanti akan direspon, meskipun agak lambat tapi akan direspon. Silahkan tanyakan terkait rekening ya. Kalau sejauh ini rekening yang disarankan adalah BRI seperti tadi. Ada pertanyaan yang lain teman-teman? Oke, terima kasih dari Mas Bobi. Ini Mas Bobi ini semangatnya luar biasa untuk berpartisipasi. Ini langkahnya sudah akhir, tinggal menunggu izin prodi, gitu kan ya. Baik, ada lagi yang akan ditanyakan teman-teman atau kita cukupkan dulu untuk hari ini?
Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan dulu untuk agenda hari ini. Jika ada pertanyaan terkait program Kampus Mengajar 4, bisa menghubungi saya. Tetapi untuk perizinan dan sebagainya, kembali lagi ke prodi masing-masing. Jadi, yang berminat saat ini juga silakan menghubungi Kaprodi. Yang berminat saat ini juga silakan menghubungi Sekprodi karena akan terkait penerbitan transkrip nilai yang tidak bisa mendadak, harus benar-benar jauh-jauh waktu disampaikan. Untuk perizinan dari kampus karena ini tanggal 30 Mei maka hanya dilayani sampai hari Jumat. Jadi 30 sampai tanggal 3 Juni. Jadi silakan dimanfaatkan sisa waktu 5 hari ini untuk mengurus surat rekomendasi perguruan tinggi yang sebelumnya melalui Kaprodi. Begitu teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Mas Taufik, Mas Rehan, Mas Rafli, Mas Rizal, Mas Fendi, khususnya Mas Rizal yang sudah berkenan menyampaikan secara utuh terkait program Kampus Mengajar khususnya Angkatan 2. Baik, teman-teman, terima kasih. Mari kita tutup kegiatan hari Senin ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.